Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam live YouTube dari channel Yusuf Manubulu, dan saya memang selama ini masih banyak kegiatan yang harus saya bereskan, dan puji Tuhan semuanya di dalam kemurahan Tuhan, semuanya bisa diselesaikan satu demi satu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kembali. Tanpa terasa, setahun yang lalu saya mengalami satu hal yang sangat tidak mengenakan, di mana saya ditangkap, dan pada kesempatan ini saya akan bongkar semuanya bagaimana cara kerja mereka supaya Indonesia pada tahu, ya, warga rakyat Indonesia, khususnya kaum minoritas, orang-orang Kristen pada tahu apa sebetulnya yang mereka kerjakan pada waktu itu. Kenapa mereka menangkap saya? Ya, pada waktu itu 1 tahun yang lalu saya masih pagi-pagi baru bangun, tiba-tiba saya dapat informasi dari seorang jemaat yang tinggal bersama kami. Dia memberitahukan saya, kan saya pada waktu itu di lantai atas, saya tidak tahu kalau rumah saya sudah dikepung polisi. Ya, jadi eee, tiba-tiba dia menelpon saya dan memberitahu, dia bilang, "Papi, ini Papi dicari polisi." Saya kaget luar biasa, ya. Dan memang sebelum itu istri saya sudah dapat sinyal dari Tuhan, malam itu istri saya mimpi bahwa kami dikejar dengan orang-orang jahat dan kami mau dibunuh pada waktu itu. Terus kemudian saya berkata kepada jemaat yang tinggal bersama kami, saya katakan bahwa, "Jangan kasih polisi masuk." Ini nasihat saya buat orang-orang yang apologet Kristen, ya. Karena, menyampaikan kebenaran itu tidak mudah di Indonesia, ya. Menyampaikan kebenaran itu sangat berisiko. Jadi, kalau kalian, dalam hal-hal tertentu, kalian harus siap untuk matikan handphone dan handphonenya itu singkirkan jauh-jauh. Jadi supaya, keberadaan kalian itu tidak mudah dilacak, dan polisi melacak saya itu lewat sinyal handphone. Makanya mereka tahu saya berada di mana, ya. Nah, pagi-pagi itu mereka sudah mengepung saya sekitar 50 orang polisi, kurang lebih, dengan senjata lengkap. Mereka di belakang sudah penuh polisi, di depan rumah juga sudah penuh polisi, ya. Karena mereka memperlakukan saya seperti seorang teroris, ya, seperti teroris. Ini polisi-polisi punya cara kerja ini sungguh sangat memalukan, ya. Mereka tidak bekerja secara profesional, tapi mereka bekerja di bawah pesanan. Ya, itulah yang terjadi. Dan kemudian saya coba menghubungi pengacara yang saya kenal untuk berdialog, ya, berdialog dengan mereka supaya untuk mengetahui sebetulnya kesalahan apa yang saya buat. Kok polisi kok tiba-tiba datang langsung mau menangkap? Biasanya proses hukum yang normal, proses hukum yang benar, ya, itu harus ada surat panggilan dulu, ya. Surat panggilan pertama, ya, surat panggilan kedua, atau surat panggilan yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini tidak berlaku, tidak berjalan seperti itu. Karena apa? Karena mereka punya cara kerja itu hanya berdasarkan pesanan. Kalau ada yang pesan, ini orang harus ditangkap, maka polisi seperti itu. Saya langsung dijemput dengan paksa untuk ditangkap, untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara, ya.
Itulah yang terjadi. Jadi teman-teman selama ini saya memang mengatur waktu yang tepat untuk saya kemudian mulai aktif dan saya akan mulai menceritakan apa yang sebenarnya supaya kita tahu, ya. Jadi bagi teman-teman apologet yang ada di Indonesia, ya waspada. Karena apa? Karena cara kerja dari polisi itu seperti itu, ya. Mereka tidak seperti yang lalu lagi apa namanya, dilapor dulu. Mereka tidak, mereka sekarang itu cara kerjanya diam-diam, senyap. Jadi orang tidak tahu. Kemudian tiba-tiba mereka langsung menangkap. Supaya apa? Supaya target itu tidak punya kesempatan untuk memberikan keterangan atau tidak sempat untuk memberikan apa namanya, memberikan pendapat atau tidak sempat untuk apa namanya, untuk melakukan hal-hal yang benar, yang perlu. Yang penting tujuan mereka bahwa target orang seperti ini yang dipesan untuk ditangkap itu segera ditangkap. Ya, yang penting tujuan mereka tercapai. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi kurang lebih tahun lalu persis di bulan April ini itu adalah masa yang sangat 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 merugikan kepada kami, suatu keadaan yang sangat ya sangat tidak baik terjadi kepada kami, ya. Kemudian bagaimana saya kemudian tiba-tiba langsung dijemput dan harus mengikuti kemauan mereka, ya. Padahal seharusnya, ya sekali lagi saya katakan, cara kerja polisi itu seharusnya mereka memberikan surat panggilan dulu, ya. Terus ada olah TKP, ya. Terus kemudian ada apa, saksi-saksi yang harus diminta, harus didengarkan dulu keterangannya. Ini enggak, ini luar biasa ya, lucu. Indonesia bila negara demokrasi, ya, tapi sistemnya bukan bekerja sesuai dengan kebenaran. Makanya kapan polisi Indonesia ini bisa jadi benar? Kapan polisi Indonesia ini bisa jadi baik? Kalau cara kerjanya modelnya seperti ini. Ya, orang yang tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan, tiba-tiba hanya karena ada pemberitahuan dianggap bahwa saya ini melakukan kesalahan, terus polisi kerjakan sesuai dengan apa yang melapor seperti itu. Ya itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya shalom Ibu, Ibu Nakayama. Ya, shalom Pak. Ya, saya akan ceritakan supaya orang tahu bahwa cara kerja polisi ini sangat tidak benar. Ya, biasanya kalau kerja yang normal, biasanya mereka harus memberikan surat panggilan dulu. Ini enggak, tanpa ada surat panggilan, mereka langsung menangkap saya. Begitu saya keberatan di kantor polisi, mereka bilang, sudah dipanggil, tapi Bapak tidak datang. Nah, cara kerjanya itu luar biasa. Ya, mereka itu tahu saya tinggal di mana, itu lewat apa? Lewat sinyal handphone, Bu. Tapi mereka bilang sudah dipanggil, cuma saya tidak datang. Dibilang mereka katakan bahwa saya tidak kooperatif. Saya menyembunyikan diri. Coba lihat ini mereka punya kelakuan nih, polisi-polisi ini, Polda Jawa Barat ini. Ini luar biasa nih. Maaf Pak, saya mau tanya sedikit. Iya. Bukankah kalau ada sesuatu kesalahan itu harus ada surat panggilan kan gitu dulu? Kecuali kita membantah gitu ya Pak ya? Betul. Itu kan kalau yang normal itu kan biasanya harus ada surat panggilan dulu. Iya. Ya, kemudian nanti kalau nggak salah 3 kali ya Pak, 3 kali. Betul. Kalau di negara ini setahu saya 3 kali. Kalau misalnya tidak hadir, tidak mau, itu dianggap kita tidak menuruti undang-undang tersebut, baru ada surat penangkapan gitu loh. Nggak bisa, karena kita punya hak asasi, nggak boleh sembarang tangkap begitu. Iya, ini mereka main langsung tangkap,
Terus kemudian begitu, pengacara coba dialog, kenapa ini tidak ada surat panggilan? Mereka buatlah secara mendadak di kantor, seolah-olah surat panggilan pertama itu sudah ada, gitu. Padahal mereka buat pada saat setelah saya ditangkap. Inilah cara kerja mereka nih, Bu. Ya, sudah. Karena apa? Karena mereka kerja itu bukan berdasarkan kebenaran, tapi mereka kerja itu berdasarkan pesanan, ya. Karena ada yang pesan suruh tangkap ini, ya sudah mereka kerjakan. Wow. Ya, yang Jadi menangkap kalau saya situ juga sebetulnya ada polisi yang Kristen. Cuma saya tahu mereka ini di bawah tekanan, mereka kerja itu sesuai perintah atasan. Ya, iya. dia peluk saya, dia bilang, "Bapak tetap kuat ya." Saya tahu ini orang tidak, bukan, dia tahu ini cara yang salah, cuma dia tidak bisa buat apa-apa. Karena pangkatnya juga ya hanya orang untuk menangkap, ya. Jadi yang perintahkan untuk tangkap saya itu Kapolda Jawa Barat, siapa? Wiyagus, Ahmad Wiyagus. Ini orang-orang kejam ini. Luar biasa mereka punya kelakuan ini. Tanpa didengar keterangan, tanpa ada surat panggilan pertama, mereka rekayasa semua, Bu. Jadi begitu sudah ditangkap, baru mereka seolah-olah terbitkan bahwa sudah dipanggil, tapi Anda tidak ada di ini, tidak ada di alam, tidak ada di tempat. Jadi makanya Oh, gini, langsung ditangkap. Loh, saya oh tanya, satu. kalian bisa tahu saya ada di sini dari mana? Hmm. Mereka bilang, ya kami cari. Ya, mereka cari saya itu pakai sinyal handphone, Bu. Iya, bisa di ini, bisa Nah, di itu ini alat-alat, katanya. kan alat polisi sekarang sangat canggih. Makanya tadi saya kasih tahu di pembukaan, teman-teman yang apologet, artinya kalian itu harus hati-hati. Karena kalau kalian diincar sama polisi, ada pesanan suruh tangkap, itu sinyal handphone itu dimanapun kalian sembunyi itu akan ketahuan. Kecuali kalian matikan handphone. Itu polisi tidak akan tahu kalian berada di mana. Jadi kalau kita menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus memang seperti itu. Jadi mereka dengan alasan kebencian dan dengan alasan yang tidak masuk di akal, yang penting tujuan mereka itu puas. Ya, yang penting tujuan mereka itu puas. Ini orang harus ditangkap. Ada juga yang bertanya ini di live chat, apakah saya mengalami kekerasan fisik? Ya, puji Tuhan, kuasa Tuhan menyertai, dan selama saya ditahan, saya tidak mengalami kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara mental. Karena apa? Karena masuk di tahanan itu tidur saja, kasur tidak ada, ya, bantal tidak ada, jadi kita tidur di lantai, tidur di ubin, ya. Jadi seperti itulah. Saya membayangkan sepertinya saya ada di planet yang berbeda pada waktu itu. Tapi itu yang terjadi, ya. Jadi ruang yang cuma kurang lebih 4 kali 4, tapi bisa dimasukin orang, kadang bisa sampai 13 orang. Ya, itu yang di tahanan Polda. Belum lagi kalau di tahanan apa namanya, di rutan, ya, itu jauh lebih ini lagi, jauh lebih apa namanya, lebih menekan lagi. Karena apa? Karena situasinya ya sangat sangat tidak enak, ya, sangat tidak nyaman. Ya Tidak puji ada, Tuhan mereka tidak melakukan kekerasan secara fisik, ya, ya, tidak ada tapi kekerasan. ya Secara kekerasan mental secara ya. mental itu sangat ini, Bu, sangat, ya, sangat tersiksa. Karena apa? Karena saya tidak ada kesalahan apa-apa kok. Baik. Tapi Ya, Pak, sesudah kejadian itu walaupun tidak ada kesan atau penyiksaan secara fisik, tapi mental itu sudah terkesankan. ya. Apakah Bapak ada sedikit merasa di dalam hati Bapak membenci negara Indonesia?
oleh karena undang-undang yang tidak jelas itu. Saya Tidak adil, tidak ada keadilan. Saya bicara ini, Bu, karena saya mengasihi kepolisian, ya, khususnya kepolisian Jawa Barat karena saya berinteraksi langsung dengan mereka pada waktu itu, dan mereka yang menangkap saya. Saya mengasihi mereka. Kenapa saya bicara ini? Saya ingin supaya polisi ini bekerja secara profesional. Jadi jangan bekerja itu hanya di bawah pesanan. Kerjalah dengan baik, dengan benar, ya. Supaya apa? Kalian jangan main-main loh. Di hadapan manusia kalian bisa enak, kalian mungkin merasa punya otoritas, bisa tangkap siapa saja yang kalian ini mau tangkap, dan kalian bisa cari-cari aja pasal yang mana bisa dikenakan. Ya, tapi kalian ingat, kalian ini berhadapan dengan Tuhan. Tuhan saya ini Tuhan yang benar loh. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan Yesus. Kalian jangan main-main, kalian menangkap saya, kalian pikir kalian sudah selesai. Urusan kalian dengan Tuhan itu nggak selesai. Waktu saya lagi ditahan di Polda, tiba-tiba mamanya Kapolda Jawa Barat itu mati. Itu yang saya tahu, belum lagi yang lain-lain. Itu. Kami tidak mendoakan ya, tapi kalian berurusan dengan kebenaran. Saya ditangkap itu atas perintah Kapolda Jawa Barat, dan itu atas ide daripada Ridwan Kamil. Ini saya buka aja sekalian. Itu ada suratnya semua, Bu. Bagaimana Ridwan Kamil itu, saya tidak nyangka gitu loh, kok eksekutif, kan pemerintah itu eksekutif, bisa intervensi ke yudikatif, cuma karena urusan-urusan agama gitu loh. Terus salah saya di mana? Ayo Kapolda, kalau memang Anda seorang yang benar, ya, kalau memang Anda seorang yang pintar, masuk ke sini, biar kita bicara, kita berdiskusi di sini. Si Ahmad Wiyagus itu Kapolda Jawa Barat. Ini saya buka aja supaya semua tahu. Ayo, kalau memang Anda orang pintar, ayo masuk ke sini. Biar saya buka semua, kalian punya cara kerja seperti apa. Gitu. Nah, ini Ridwan Kamil lagi mencalonkan diri, mau jadi, saya lihat itu mau mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta. Ya, hati-hati, orang ini cara kerjanya tidak benar. Masa eksekutif memerintah kepada kepada yudikatif, intervensi kepada cara kerja kepolisian untuk supaya saya diamankan, ditangkap. Padahal tidak ada sedikit pun saya melakukan ini. Jadi ceritanya gini teman-teman, saya buka aja ya. Pada waktu itu ada yang namanya Aman Suherman, ya. Ini orang memang suka bersaksi kemana-mana. Nah, satu ketika dia bersaksi bukan di channel saya. Memang dia pernah bersaksi di channel saya, tapi dia bersaksi di channel orang lain. Dia bersaksi di di gereja, kalau tidak salah pada waktu itu Natal tahun 2022, acara Natal, ya, di Raden Saleh. Nah, di situ dia punya kata-kata, tapi saya menganggap itu kata-kata yang biasa aja. Tapi menurut kelompok sebelah yang agamanya berbeda ini, mereka tidak terima, mereka marah sama si Aman Suherman. Karena Aman Suherman bilang, kalau saya tidak salah kesaksiannya, dia bilang begini, saya akan mengobok-ngobok Muslim Sunda, supaya mereka semua berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya Aman Suherman ini langsung dikejar dan ditangkap. Coba. Mereka Sebentar, Pak. Si Aman Suherman, Bu, sama kepolisian. Polisi Jawa Barat. Itu yang bersaksi di channel Bapak ya?
Iya, dia pernah bersaksi di channel saya, tapi videonya yang di channel saya itu tidak ada masalah. Karena videonya yang di channel saya itu sudah 1 tahun berjalan, ya, tidak ada Baik. masalah apa-apa. Saya tidak membela Pak Aman, cuman mungkin Bu, mungkin ya, dia mungkin kadang-kadang juga mengalami perlakuan mungkin, ya mungkin, ada, mendengar kata-kata yang mungkin membuat juga kadang-kadang dia tersinggung. Ya karena apa? Karena dari apa namanya, dari channel-channel sebelah, dari channel-channel muslim itu, kadang-kadang mereka punya kata-kata itu suka berlebihan, ya. Bahkan mereka itu suka berdusta, suka berbohong, tapi polisi tidak pernah ini, ya. Polisi tidak pernah mengamankan orang-orang yang begitu. Seperti si Ahmad Kainama bilang dia S3, seperti si siapa itu? Eee, Banyaklah Pak yang banyak menghina-hina sekali juga, mereka tuh, banyak ya. sekali penghinaan. Nggak pernah ditangkap mereka. Mereka selalu aman, karena polisi-polisi ini punya cara kerja, mereka itu lebih berpihak kepada mayoritas. Nah, kapan negara Indonesia ini bisa punya keadilan kalau cara cara polisi ini seperti ini, gitu. Ya, saya bicara ini karena saya mengasihi siapapun kepolisian Indonesia saya mengasihi. Saya tidak ingin kalian itu punya citra buruk itu karena apa? Karena kalian bekerja itu tidak profesional. Kalian kerja itu cuma di bawah pesanan. Iya Pak, saya setuju. Iya, Eh, kalau yang menghina, kalau nggak suka kepercayaannya dihina, jangan menghina orang lain. Gitu loh. iya, Kalau yang betul, menghina juga kekristenan, tangkap juga, jangan pilih bulu gitu loh. betul. Kekurangan Ini negara yang Indonesia ya begitu. iya, ini Indonesianya tidak tidak benar ini begitu kepolisian Indonesia ini. Iya, Karena, kalau di luar negeri itu udah habis kena tangkap loh, satu karena contoh ya, saya dibiarkan. kasih tahu. Saya kasih tahu satu contoh. Setelah saya di dalam baru saya ngerti, si Yahya Waloni itu lalu ditangkap bukan karena penistaan agama, ya. Padahal dia punya kata-kata itu jauh lebih kotor, jauh lebih menjijikan daripada apa yang disampaikan Muhammad KC. Tapi waktu didakwa, polisi tidak mengenakan dakwaan penistaan agama. Ya, makanya saya bilang itu semuanya cuma cara kerja polisi aja. Bagaimana mereka pesanan apa yang mereka terima, dan inilah yang terjadi dengan kami apologet Kristen. Nah, sangat disayangkan, ya. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Kenapa harus dibeda-bedakan antara mayoritas dan minoritas? Gitu. Memang basic daripada pengajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih. Itu adalah kasih. Tapi kasih itu harus mendidik ke arah kebenaran. Karena kasih itu dasarnya itu adalah kebenaran. Kalau sesuatu yang tidak benar, kita itu wajib untuk memberitahu. Ya, kalau kita tidak beritahu, kita ini bersalah loh di mata Tuhan. Ya, kenapa kami menghadirkan terus kesaksian narasumber? Karena kami ingin memberitahu yang benar itu seperti apa. Ya, Tuhan yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Makanya kami terus hadirkan bagaimana orang-orang tadinya yang dari agama seberang itu, terus kemudian mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mereka bertobat dan percaya Tuhan. Itu perlu kami saksikan supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa didengar banyak orang, supaya kebenaran itu bisa diketahui banyak orang, gitu. Jadi kebenaran itu bukan disimpan. Jadi yang saya sayangkan aras-aras gereja seperti PGI, PGLII, ya, seharusnya mereka itu punya tindakan. Jadi kalau misalnya kebenaran atau Alkitab itu mereka putarbalikan, ya, seperti terlalu banyak mereka itu yang ngaku-ngaku mualaf itu, yang tukang-tukang bohong itu,
Mereka bilang Tuhan Yesus kawin lah. Itu mereka ini para pendeta-pendeta, para pemimpin ini diam 1000 bahasa. Kalian aman di dunia loh. Nanti kalian jumpa dengan Tuhan. Ya, para pemimpin gereja dengarkan baik-baik. Saya sebagai rekan sesama pelayan Tuhan, sebagai tokoh rohani, saya mengingatkan kalau kalian diam, nanti satu waktu kalian akan ketemu Tuhan. Ya. Baru nanti kalian lihat bagaimana keadilan dan kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Ya. Bersuaralah, berbicaralah. Kenapa yang apologet selama ini, apologet Kristen yang ditangkap? Karena mereka dari kaum-kaum ulama mereka itu sangat aktif. Begitu ada yang mereka tahu ini bisa dijadikan mangsa untuk dijadikan sebagai orang yang bersalah, dan ini mereka langsung lapor. Gitu. Namanya kepolisian di Indonesia kalau tidak dilapor dengan istilahnya lembaga-lembaga yang punya power, itu mereka nggak bakal dengar. Mereka abaikan saja. Itu cara kerja kepolisian itu. Jadi Pak, maaf saya tanya lagi. Jadi keputusannya apakah Bapak bersalah dikatakannya di situ? Iya, mereka tetap menyatakan saya sebagai orang yang bersalah. Ya. Ya saya mau bicara apapun itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang mereka anggap itu mereka yang benar. Ya. Jadi bersalah tanpa bukti. Iya, makanya ya saya diam aja. Karena saya pikir saya jawab pun tidak akan merubah saya punya keadaan. Cuma bikin habis saya punya tenaga. Cuma bikin lama persidangan. Ya saya diam aja. Mereka nyatakan bersalah, ya sudah. Menurut kamu saya bersalah. Tapi nanti satu waktu kamu ketemu Tuhan, baru kamu tahu Tuhan yang benar itu siapa. Seperti PGI, itu mereka tuh tidak ada fungsinya sama sekali, Bu. Seharusnya mereka itu pengayom gereja. Mereka harus berdiri di depan. Ya, seperti Muhammad KC, ya. Dia dihukum sampai dijatuhkan vonis tadinya 10 tahun, 8 tahun. Seharusnya kalau aras gereja, pemimpin-pemimpin gereja bersuara, itu tidak mungkin Muhammad KC itu sampai 8 tahun. Gitu. Kenapa Yahya Waloni cuma 5 bulan dihukum? Karena apa? Karena mereka punya pemimpin-pemimpin itu bersuara semua. Makanya tuduhan yang dikenakan kepada Yahya Waloni itu bukan penistaan agama. Saya nggak tahu tuduhan apa yang dikenakan sama dia. Makanya cuma 5 bulan. Itu. Pak Jokowi, ya kalau Anda mendengarkan ini, saya mohon Bapak sebagai Panglima tertinggi, ya, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, selamatkan bangsa ini. Saya bicara ini bukan karena saya benci kepolisian, tapi saya ingin Indonesia makin ke depan itu makin baik. Ya. Ya, saya tidak peduli mau orang manapun, ya. Mau orang Jawa, kamu orang Bugis, yang saya sampaikan ini bekerjalah secara profesional. Jangan menjatuhkan, menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, jangan kalian melakukan terbiasa, karena ini pesanan, karena ini yang melapor dari kaum mayoritas, maka ini harus didengarkan. Nggak bisa begitu. Kalian itu bukan polisi agama. Wiagus, dengar nih. Kamu itu bukan polisi agama. Kamu itu polisi Republik Indonesia. Jadi jangan kerja itu berdasarkan perintah agama. Kerjalah yang benar. Gitu. Itu kan si Ahmad Wiagus itu kan pesanan semua, Pak. Waktu PS aja, PG aja kan. Ya, itu kan dia yang nangkep kan. Si PG itu kan. Siapa yang nangkep?
yang nangkap? Sama juga yang dari Polda Jabar. Oh, dia suruh nangkap siapa tuh? Panji Gumilang. Oh, Panji Gumilang. Iya. Itu kan dia posisinya kan sebetulnya kan dia dulunya kan bagian penyidik di KPK. Ya, terus dipindah karena ada masalah dengan siapa yang kemarin ada kena tuh si Firly itu. Ya. Nah, udah begitu dia dipindah jadi angkat balik lagi ke Polda kan. Ditempatkan di Jawa Barat. Ya. Nah, dia itu kebetulan di daerah kita, Pak. Pastinya orang daerah kita ya. Emang daerah kita juga banyak kadernya, Pak Pendeta. Iya. Jadi itu semua juga titipan dari, taulah Pak Pendeta kan siapa di sini kan ada ormasnya kan. Iya. Yang dengan Panji Gumilang ramai kemarin itu kan. Ya MUI itu kan, pesanan dari MUI semua juga, termasuk Pak PS juga. Ya. Gitu Pak kira-kira ceritanya. Iya Pak, jadi saya perlu menyampaikan karena ini kebenaran, makanya saya perlu beritahu ya kronologis atau bagaimana kenapa saya ditangkap pada waktu itu. Ada salah satu pemimpin gereja ya, waktu saya lagi dikepung rumah, saya coba telepon dia. Saya pikir orang ini bisa paling tidak bersuara ke kepolisian. Paling tidak ada ininya lah. Malah begitu dia tahu saya ditangkap, handphonenya langsung ini. Dia nggak mau angkat teleponnya. Gitu. Begitu kalau ada event-event yang biasa-biasa saja tampil paling depan dia. Seolah-olah manusia yang paling suci baru turun dari surga. Kasihan sekali. Kalian itu jadilah orang benar, ya. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidupmu, karena kalau Tuhan Yesus tidak hadir di dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa bertindak dalam kebenaran. Jadi orang munafik mah iya, selalu cari aman. Ya. Jadi begitu, ya harus hati-hati. Jadi saya lanjut lagi. Jadi karena si Aman Suherman ini ditangkap, diinterogasi lah dia sama polisi. Kamu pernah berbicara seperti ini, pernah bersaksi seperti ini di mana saja? Nah, disitulah dia bilang, di channelnya Yusuf Manubulu. Nah, si para dari MUI Jawa Barat ini, memang sudah lama mereka berusaha untuk jadikan saya target. Akhirnya bukan videonya yang mau mengobok-ngobok Muslim Sunda itu yang mereka permasalahkan. Jadi videonya si Aman Suherman yang di channel saya itulah yang mereka ini. Coba dengan begitu mudah mereka merubah semua arahnya hanya demi kepentingan nafsu mereka, kemarahan mereka, emosi mereka itu terpuaskan karena mereka selama ini begitu benci kepada saya. Nah, seharusnya bukan video saya yang jadi masalah, dicarilah video di mana si Aman ini pernah bersaksi di channel saya. Akhirnya mereka buat rekayasa lah, dicari-cari kesalahan, dicari-cari supaya saya ditangkap. Ya, karena memang dari kelompok MUI memang sudah dari dulu mereka tidak suka. Makanya pada waktu Aman Suherman bilang ini saya pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu, wah itu kesempatan yang sangat menggairahkan buat mereka. Inilah saatnya untuk melampiaskan mereka punya ini. Ditangkaplah saya, mereka saya nggak tahu mereka punya koordinasi bagaimana dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ya hati-hati teman-teman karena saya lihat dia mau jadi gubernur di DKI Jakarta lagi ya. Ini saya buka aja supaya semua pada tahu siapa Ridwan Kamil ini, ya. Jadi dialah yang memerintahkan supaya menangkap saya, ya. Jadi Kapolda adalah alat yang
mereka gunakan. Coba, di Indonesia padahal eksekutif itu tidak ada hubungannya. Tidak boleh intervensi kepada hukum, kepada yudikatif, kepada kepolisian. Tapi dengan begitu mudah dia intervensi dan mengeluarkan pernyataan untuk suruh menangkap. Inilah Indonesia, ya teman-teman, inilah Indonesia, ya. Sekali lagi saya tidak benci Indonesia, enggak. Saya justru mengasihi, saya ingin supaya ke depannya, ya sudahlah, cukuplah Yusuf Manubulu yang jadi korban, cukuplah Muhammad Kacci yang jadi korban, cukuplah Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni, ada begitu banyak yang apologet Kristen yang sudah ditangkap. Tapi mereka tidak pernah menangkap si mualaf-mualaf yang tukang bohong, tukang penipu, ya. Seperti Bangun Samudra bilang lulusan Vatikan, kok mereka ya tidak bisa lepas juga karena pemimpin gereja di Indonesia semua melempem, ya mereka diam 1000 ini. Itulah kondisi sangat mengenaskan ya buat hamba-hamba Tuhan yang berbicara kebenaran di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tanpa dipanggil sebagai saksi dulu, tanpa diminta keterangan dulu, tanpa diinterogasi, tanpa hadirkan saksi dikonfrontasi dulu, ini apakah saya benar-benar melakukan kesalahan, ya, mereka langsung menangkap saya. Itulah cara kerja kepolisian Jawa Barat pada waktu itu, ya. Dan saya kalau seandainya Presiden Jokowi, ya, yang terhormat, kalau Anda tidak benahi lembaga institusi kepolisian, maka kedepannya Indonesia ini bukan tambah lebih baik. Kalau institusi yang mengatasnamakan kebenaran, polisi punya tugas itu kan menyatakan kebenaran, yang salah, yang benar. Itulah yang namanya hukum. Kalau yang namanya hukum saja punya cara kerja kayak begini, kebenaran apa yang bisa didapat dari polisi Indonesia? Itu, ya. Dan saya juga pada waktu itu sudah laporkan kepada Listio Sigit, Kapolri, ya. Kami memang ada terhubung dengan Listio Sigit juga karena kami laporkan bahwa ini penangkapan ini tidak benar. Cuma ya namanya begitulah, semuanya cari aman, ya. Listio Sigit cuma bilang nanti dimediasi. Tapi itulah yang terjadi. Jadi nggak ada gunanya. Sekarang Listio Sigit kamu mungkin aman, kamu mungkin Kapolri sekarang. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya harus bicara apa adanya. Nanti tunggu tanggal mainnya kamu ketemu Tuhan, baru kamu tahu yang benar itu yang mana. Kita pada waktu itu melaporkan kejadian bagaimana anak buahnya Kapolda ini melakukan tindakan yang tidak benar, tapi dia cuma bilang, iya nanti dimediasi, nanti di ini. Mau dimediasi apa? Mereka ini orang-orang yang sebelah ini mereka tidak punya belas kasihan. Kalau perlu mereka menyiksa orang, ya. Mereka tuh tidak punya pengampunan sama sekali. Padahal saya pun tidak ada kesalahan, tapi mereka ini untuk mendapatkan hukum yang benar, selama hukum itu diintervensi dengan agama, hukum itu tidak bisa benar, ya. Karena yang namanya agama itu harus dipisahkan. Nah, yang repotnya di Indonesia, agama mayoritas ini intervensi dengan agama, ya. Itu yang sangat berbahaya. Jadi yang saya perlu ingatkan kepada apologet atau hamba Tuhan, jadilah bijak, ya, supaya Anda tidak mengalami seperti apa yang mereka perlakukan kepada saya. Karena hukum di Indonesia ini sangat berpihak kepada agama, ya. Jadi apapun, saya sudah kasih contoh tadi Yahya Waloni, ya, kata-katanya sangat keji, sangat kotor, bukan hanya menghina kekristenan, tapi juga melawan pemerintah. Tapi karena dia mengatasnamakan agama mayoritas, dia
tidak akan berat, cuman hanya untuk kamuflase aja, cuman untuk supaya terlihat bahwa Indonesia ini hukumnya ada berjalan. Masa Yahya Waloni itu hanya dihukum 5 bulan? Ya, jadi begitulah teman-teman ya, hati-hati, jadilah bijak. Dan saya perlu kasih tahu lagi ya, ada satu yang membubarkan ibadah dulu di Bogor itu, mungkin Ibu Nakayama masih tahu, masih ingat, yang dia Oh bubarkan. iya itu. Nah, Itu ditangkap enggak? Oh, ditangkap Bu, ditangkap, tapi itu rekayasa semua, cuman ini untuk mengalihkan perhatian. Ditangkap di Polda Jawa Barat juga. Ini saya buka nih supaya orang tahu nih polisi-polisi Jawa Barat ini, ya. Ditangkap, tapi begitu cuma 1 bulan dia dilepaskan tanpa ada proses hukum. Cuman ditangkap aja supaya mengelabui kelompok minoritas supaya Indonesia terlihat bahwa apa namanya, bahwa hak-hak beribadah itu dijamin. Orang seperti ini ya, ini polisi loh yang lakukan, dibebaskan. Cuma 1 bulan ditahan, habis itu dibebaskan. Ya, ini jadi seluruh Indonesia bisa tahu, bisa dengar bagaimana bobroknya ini apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang pokoknya kalau itu mayoritas, mereka anggap itu hal yang biasa saja. Jadi diberikan kebebasan, diberikan dukungan. Tapi kalau yang namanya minoritas, sekalipun yang disampaikan itu kebenaran, tapi kalau itu menyinggung mereka, mereka tidak suka, mereka akan ini. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, karena waktu yang membatasi kita. Nanti di waktu-waktu yang akan datang, saya akan mulai aktif lagi untuk berbicara tentang kebenaran. Kita akan berjumpa ya di program selanjutnya. Dan saya berdoa supaya teman-teman bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa dan bisa melihat dan mengenal Tuhan yang benar dan terus berjalan di dalam Tuhan yang benar. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua.